salam sejahtera pemirsa Kipas Kupas dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang bersama salah seorang pengukir kayu Kamboja yang berasal dari Luragung, Kuningan. Dan namanya Kang Afid. Sejak kapan Akang membuat karya-karya seperti ini? Kami mengawali atau pemanfaatan limbah pohon Kamboja khususnya itu ya dari sejak 2017 atas dasar keprihatinan dan banyak sekali bahan-bahan tersebut di sekitar lingkungan kita. Iya. Gitu. Dan akhirnya kami terinspirasi untuk mencoba mengkreasikan pohon tersebut. Sudah berapa banyak pembuatan karya tersebut dari mulai 2017 itu? Sampai saat ini Ya, sampai saat ini. Kalau pembendaraan atau koleksi dari bahan-bahan pohon Kamboja tersebut itu ya lumayan juga ya, karena durasinya dari 2017 hingga ke 2000 itu kan 3 tahun lumayan. Gitu. Alhamdulillah kita ya ada lah gitu. Oh, nggak bisa disebutkan ya? Kita tidak disebutkan gitu, ada aja gitu ya. Terus gini, Akang, pemasarannya seperti apa? Sudah kemana saja? Kalau untuk market atau pemasaran, kami sebenarnya belum masuk ke arah pemasaran ya, atau ke arah apa istilah katanya itu finansial ya, karena kami ingin menginspirasi, terutama ingin memanfaatkan pohon-pohon tersebut yang memang betul-betul sudah tidak istilah kata banyak yang tidak peduli. Artinya pohon tersebut pohon terisolir gitu, dengan banyak persepsi, entah itu bersifat mitos atau mistis dan lain sebagainya menurut pendapat-pendapat orang-orang tersebut, sehingga itu tidak disentuh. Dan kami mencoba untuk mengkreasikan, memanfaatkan pohon-pohon tersebut. Oh gitu ya. Apa keunikan dari pohon Kamboja sendiri? Kenapa Akang harus memilih Kamboja? Pohon Kamboja itu artistik sekalinya, itu dilihat dari luarnya aja udah unik, udah bentuk Teksturnya ya, teksturnya artistik sekali. Lalu bahan-bahan kayunya juga bagus, serta warnanya juga bagus. Ya mungkin hampir boleh kata mendekati ke warna jati ya. Kalau orang yang belum begitu mengenal tentang jenis pohon itu bisa dijadikan atau bisa mengelabui pohon jati gitu. Di pohon Kamboja tersebut. Memang saya lihat kalau Kamboja itu kan pohonnya tidak lurus ya Kang ya. Kadang-kadang ada yang bengkok ke sana, bengkok ke sini, terus ada berendal-berendul gitu ya. Saya juga berpikir memang bagus ya. Terus ini pernah nggak Akang menebang pohon yang masih hidup atau masih berdiri gitu? Kalau menebang secara apa istilahnya itu enggak ya, apalagi pohon tersebut dan keadaan masih hidup. Justru kami di sini ingin melestarikan pohon-pohon Kamboja. Kalau untuk menebang sih pernah, itu pun dalam kondisi pohon tersebut kering dan sudah mati. Gitu ya. Serta menyelamatkan supaya jangan sampai ketika pohon tersebut tumbang atau roboh itu jangan sampai mengganggu atau merusak kuburan-kuburan yang ada di sekitar pohon. Oh iya. Kang, apa bedanya pohon Kamboja yang suka dipakai di tempat kuburan betul. sama dengan yang ada di Bali itu yang bunga-bunga yang suka dipakai itu tekstur kayunya itu beda nggak? Kalau untuk tekstur kayu mungkin sama ya, karena itu termasuk pohon lokal juga. Lain halnya dengan pohon Kamboja yang mungkin ada warna pink atau apa, kan itu dari sekilas lihat tekstur pohonnya juga itu kan berbeda ya dengan pohon lokal ya. Nah pohon yang ada di Bali pun ada kesamaannya seperti itu. Dan pohon-pohon Kamboja tersebut itu kalau pendapat saya itu termasuk pohon purba, karena kita tuh tidak tahu usianya berapa tahun. Mungkin orang-orang tua kita pun sama gitu ya, tidak tahu berapa usianya, lalu siapa yang menanamnya gitu kan. Akhirnya ini mungkin salah satu
pohon purba ya kan. Nah, ini menjadi daya tarik kami, semakin semakin Giat. ya, semakin giat untuk menggali. untuk menggali itu pemanfaatan pohon tersebut, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi gitu. Kang, saya dengar Akang itu sudah ke Kroasia itu dalam rangka apa? Kebetulan alhamdulillah waktu itu kami dapat kesempatan mengisi istilah kata, ya boleh kata ada undangan khusus ya untuk memeriahkan, itu pun melalui kawan, kebetulan beliau itu dari KBRI. Karena tertariknya dari pohon Kamboja tersebut, itu pohon lokal, pohon-pohon unggulan, pohon Indonesia gitu kan, pohon lokal tersebut itu bisa menjadi catatan untuk ditampilkan di sana gitu. Karena melihat dari kualitas, dari bentuknya, lalu keunikannya, dan mungkin itu Serat-seratnya unik ya. serat-seratnya juga. Dan ketika, nah ini yang jadi problem ketika kita mengerjakan atau memahat pohon tersebut, itu ini butuh skill atau butuh teknik tersendiri. Karena apa? Karena seratnya berbelit itu. Seratnya kan berbeda dengan Iya, suka melilit ya, melilit. Ini kerap kali cepat rusak ke alat yang kita pakai, yang kita gunakan. Malah alat yang kalah. Alat yang kalah karena melawan serat ya itu ya. Katakan koyo jati kan seharusnya bisa satu arah satu arah. Kalau itu kan seperti benang kusut gitu. Itu uniknya gitu. Dan alhamdulillah lah ini bisa menjadi wawasan terutama kami dalam penggiat pemanfaatan pohon lokal tersebut. Gitu. Akang ada rencana apa sih yang akan dibuat dalam waktu dekat ini? Kami ada wacana dan kami punya rencana ingin berinovasi dari pohon tersebut dalam bentuk puzzle. Puzzle itu alat peraga yang sering digunakan anak-anak usia dini ya. Dan sasaran kami ini anak usia TK dan usia sekolah PAUD ya, untuk dalam bentuk puzzle, namun bermotif kaligrafi. Itu bukan bermotif fauna atau flora atau motif yang umum kita jumpai dalam bentuk puzzle tersebut. Nah, artinya begini, ketika kita berinovasi dari media tersebut dalam bentuk puzzle bermotif kaligrafi, supaya anak-anak tersebut ketika menggunakan alat peraga atau alat bantu peraga di sekolah tersebut atau sekolahnya masing-masing, seakan-akan anak-anak tersebut itu sedang belajar mengaji oleh media tersebut. Karena apa? Anak-anak sekarang ya, kita tidak perlu jabarkan secara detail kan ya, udah tahu semua ya. banyak terlena oleh main gadget, main handphone. Jangankan untuk mengaji, suruh mandi dan makan anak-anak sulit, susah ya. Lagi mengaji. Makanya kami berinovasi membuat itu. Mudah-mudahan berhasil. Nah nih, Akang ini sudah punya berapa galeri yang sekarang ada selain di Luragung sendiri? Kalau galeri kita Luragung, lalu kemarin dan sekarang sudah berjalan juga alhamdulillah di Kuningan, jadi tepatnya di Manuslor Jalatana itu sudah berjalan, dan sekarang kita sedang merintis lagi di sekitar Sangkanurip, pemandian air panas, tepatnya di Desa Panawan. Ya, karena itu tempat wisata juga. Satu ya, tempat wisata, terus kedua itu kalau bicara ke market mungkin bisa menjadi salah satu atau bisa menjadi dukungan ya. Misalnya pendukung karena objek wisata. Kalau boleh saya tahu, Akang pernah jual termahal itu berapa? Waduh. Boleh nggak? Boleh nggak saya tahu? Ya, boleh. Jadi begini, kalau bicara ke nominal angka, ibaratnya angka jual atau gitu ya,
Di sini kita ibarat kata sedang belajar berimprovisasi, belajar berinovasi, atau menuangkan imajinasi dalam bentuk kreasi melalui media tersebut. Ya. Spesial spon kamu, kami tidak bisa proteksi harga sekian-sekian karena seni itu tidak bisa Diukur. oleh nominal rupiah. Iya sih. Karena susah juga, jadi Karena kami bukan barang hasil pabrik ya. satu itu gitu. Ketika orang suka, ya lu boleh Maka, mau beli gitu berapa ya, gitu silakan, Nah, gitu kan. ketika kita mau ngasih sama seseorang, ya walaupun gak ada harganya, ya nggak Kita pakai kasih. angka, ya sudah silakan aja. Dan ini bagusnya itu atau istimewanya pelaku seni itu ketika kreasinya disukai orang, itu suatu keberhasilan dan Kebanggaan kesuksesan serta kebanggaan tersendiri. ya. Apa, Bro? Iya, Kang, saya mau tanya juga ini, kalau dari pohon-pohon lain misalnya dari jati, dari Benda keras kayu keras lainnya, gitu. Akang suka bikin nggak? Kalau bikin suka, tapi tetap kami memprioritaskan pohon Kamboja. Ya, kami tetap memprioritaskan pohon Kamboja. Kenapa? Karena ini warna kami. Kami ingin punya warna tersendiri karena yang kami rasakan, kita mesti punya kreasi dan ciri tersendiri. Artinya kita mesti punya prinsip gitu. Nah ini warna saya misalkan dari pohon Kamboja. Adapun selain pohon Kamboja itu mungkin bisa juga kita pakai, tapi tetap kami memprioritaskan pohon Kamboja. Karena Walaupun yang lainnya Akang sebetulnya bisa gitu insya Allah. ya. Cuma Insya Allah. pikirannya lagi ke situ deh Nah, gitu ya. pokoknya kami tetap memprioritaskan pohon Kamboja. Kenapa? Karena pohon Kamboja ini unik dan betul-betul terisolir dan prihatin pohon Kamboja. Iya, iya. Terisolir sekali. Kenapa kami katakan terisolir itu ketika kita berjalan ke pemakaman umum atau ke tempat-tempat makam di mana daerah-daerah yang lain itu kerap kita jumpai bongkagongan tersebut tidak ada orang yang ternyata gitu saja. Ya, Serta tahan lama itu. Ya. Awet itu anti rayap juga. Itu udah uniknya itu. Mungkin juga gini juga kan mitos-mitos di sini itu ketika barang-barang yang diambil dari pemakaman itu takut Mungkin gitu itu, ya, mungkin seperti itu. Persepsi dan asumsi mereka itu kira-kira. Tapi mungkin setelah tumbang sih ya daripada tidak dimanfaatkan gitu ya. Kang, ada pesan nggak untuk pemirsa? Cobalah tanamkan jiwa untuk peduli terhadap lingkungan dan berkreasi memanfaatkan lingkungan. Gitu. Terus apa yang Akang ingin sampaikan selain pertanyaan yang tadi itu, Kang? Ada yang ingin disampaikan nggak? Barangkali ada yang belum tertanya sama saya, itu apa kira-kira? Ada nggak? Jadi gini, kami itu ingin ada satu area atau satu tempat untuk pembudidayaan pohon-pohon Kamboja terseluruh. Nanti di situ fungsinya banyak. Di antaranya bisa menjadi tanaman konservasi ya. Konservasi. Terus bisa menjadikan tempat-tempat yang wisata atau apa gitu kan, yang bersifat alam lah gitu ya. Tetap makanya melestarikan. Nah itu harapan saya itu. Untuk anak-anak muda saya mohon, saya harap, saya menghimbau kepada generasi muda, tetaplah berkreasi, tetaplah berkarya, apapun bentuknya. Ya, salam sejahtera pemirsa Kipas Kupas dimanapun Anda berada.